Mau ngasih orang takut kurang duitnya. Mau belajar dengan saya takut sesat. Lalu menilai saya tanpa bertemu dengan saya. Lucu, banyak yang menilai saya, ketemu aja belum, nanya saja tidak, ujug-ujug mengatakan saya salah. Dengar kajian saya tidak, mengalami tidak, tiba-tiba menjustifikasi orang dengan pandangan sendiri, ini salah. Dan orang yang sudah mengatakan dari jauh ini salah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa berdiskusi dengan saya. Dan tidak pernah tahu apa yang saya ajarkan, karena sudah tertutup. Makanya di Quran Allah mengatakan, hidayah itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Bahkan siapapun yang sudah dapat hidayah, dia akan diantarkan oleh hidayah pada dimensi spiritual baru yang bernama ulul albab. Apa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang yang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulul albab adalah orang yang sudah menjadi ahlul bait. Orang yang sudah memiliki jati diri, orang yang sudah menemukan jati dirinya, karena sudah bertemu dengan jati dirinya yang sejati, maka dia bisa mengingatnya. Dan kunci untuk menjadi ulul albab adalah hidayah, dan kunci hidayah adalah telinga. Alladzina yastami'unal qaul, kemampuan memasangkan telinga. Dan orang-orang yang takut tidak mungkin memasangkan telinga. Belum apa-apa sudah belum apa-apa sudah menyalahkan. Makanya saya sengaja membuat satu judul kajian di YouTube, kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Dan siapa kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Adalah orang yang sombong, yang menutup diri dari pendapat orang lain, yang menutup diri dari kritik orang lain, yang merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, merasa satu-satunya dia yang paling selamat di semesta ini, dan kemudian menyalahkan pihak lain. Gak peduli orang lain belajar apa, dia tidak mau tahu. Tertutup pikirannya pada orang lain. Dan orang yang tertutup pikirannya sama saja seperti dia terjun payung dan parasutnya tidak terbuka, nyungsep. Makanya siapapun orang yang tertutup pikirannya dan kemudian menutup pikirannya dari pandangan orang lain, nyungsep. Persis seperti orang yang terjun payung, kemudian parasutnya tidak terbuka, gak bisa mengendalikan. Makanya dia bisa nyungsep, hancur lebur kehidupannya. Itulah orang-orang yang dalam bahasa psikologi disebut mental blocking. Jadi sudah ada blok, sudah ada cover, sudah ada tutup. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, tapi orang kafir itu sesungguhnya mungkin juga bisa jadi Anda yang menutup diri terhadap pandangan orang lain. Kafir kan dari kata cover. Cover itu kan tutup. Makanya kan kita harus belajar dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Apakah ketika kalian takut ada di sini? Mereka yang takut tidak ada di sini. Dan saya berulang kali mengatakan, kalian belajar dengan saya itu berisiko, karena akan jadi cerdas. Itu risiko yang paling berbahaya, belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar, sekaligus menjadi cerdas. Gak apa-apa, karena bahaya belajar dengan saya. Bahayanya belajar dengan saya, kalian jadi terbuka dan cerdas. Bahkan lebih bahaya lagi, karena kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri. Karena hidupmu terlalu habis mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh. Kalau sudah pakaian kayak gini, kalian itu mulai menjas orang. Orang lain rambutnya keluar 1 lembar aja, udah langsung neraka. Karena rambutmu rapih ke dalam semua. Begitu? Baik, kita masuk ke topik kita. Itu baru judul. Seperti biasa,
saya bicara judul dulu supaya semuanya clear. Ini akan kita bicarakan. Ya. Dan kompetensi yang sedang saya bangun adalah satu. Kalian setelah belajar dengan saya hari ini bebas dari tawanan rasa takut. Itu yang mau saya bangun. Baik, kita mulai dari satu ayat dalam Al-Quran. Dan ayat ini sangat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren, saya paling suka tuh kalau guru ngaji saya itu ketika ngimami itu baca ayat ini paling suka. Ya kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab. Jadi saya suka, ini ayat yang paling saya suka ini. Ya, makanya ayat ini kalau saya sholat juga sering saya baca. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa orang ini? Siapa? Ya jelas orang ini sudah tahu Allah. Karena orang yang belum tahu tidak mungkin mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah banyak yang sembarangan. Gak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Ayat ini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Udah pancek. Sudah kenal kepada Allah. Sudah liko kepada Allah. Sudah manunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami, menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya garam, tapi berani membuat pelatihan tentang rasa garam. Waras nggak? Izin bicara itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang sudah mengalami. Ini ada orang Majalaya. Di mana Majalayanya? Ibun. Pasti lewat jembatan kuning toh? Bagus nggak jembatan kuning? Bagus. Suka berfoto nggak di sana? Suka. Ada apa saja di sana? Ada badut. Ada robot. Betul nggak? Ada jurang. Kenapa saya bisa cerita? Loh saya juga sering lewat situ. Kalau mau pulang kampung. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami. Coba tanya orang yang belum pernah ke sana. Ditanya jembatan kuning, nggak ngerti. Ngerti maksud saya? Nah, jadi oleh karena itu di Quran surat terakhir, coba lihat. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba, kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa 3 surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami. Kan harapan Allah kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua. Puncaknya adalah kul. Dan kenapa Nabi Muhammad meletakkan 3 surah terakhir itu pakai kul semua? Itu tidak mungkin tidak ada saintifiknya. Tidak mungkin tidak ada alasan ilmiahnya.